Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani belajar mandiri di rumah masing-masing dengan menggunakan sarana video pembelajaran yang saya siapkan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pembahasan sebelumnya Anda sudah mempelajari mengapa hukum administrasi negara itu diperlukan dan apa pengertian dari hukum administrasi negara dan berbagai macam istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menamakan hukum administrasi negara. Dari semua pembahasan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa keberadaan hukum administrasi negara itu sangat penting baik bagi administrasi negara itu sendiri maupun bagi masyarakat secara umum atau warga negara. Dari perspektif administrasi negara, keberadaan hukum administrasi negara itu sangat diperlukan agar administrasi negara bisa mengetahui batas-batas dan hakikat kekuasaan yang dimilikinya, serta tujuan, sifat, dan kewajiban-kewajiban, dan juga bagaimana bentuk sanksi bila mana mereka melakukan sebuah pelanggaran hukum. Dalam perspektif masyarakat atau warga negara, hukum administrasi negara ini diperlukan sebagai sebuah perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak warga negara. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran kita kali ini, Anda akan mempelajari mengenai kedudukan dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Saya ingin mengawali ini semua dengan pembahasan mengenai pembagian hukum berdasarkan isinya. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa berdasarkan isinya, hukum itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hukum privat dan yang kedua adalah hukum publik. Apa itu yang dimaksud dengan hukum privat? Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan individu lain, atau bisa jadi mengatur hubungan antara individu dengan badan atau sebaliknya. Sedangkan hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warga negaranya, yang di dalamnya termasuk hukum pidana, hukum internasional, hukum tata negara, dan salah satunya adalah hukum administrasi negara. Kalau hukum privat tadi contohnya ada hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebetulnya hukum administrasi negara itu termasuk dalam bagian hukum publik. Mengapa? Karena hukum administrasi negara ini mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dan alat-alat perlengkapannya dengan warga negara, antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negaranya. Jadi, hukum administrasi negara ini bukan termasuk hukum privat, tetapi dia termasuk hukum publik karena mengatur kepentingan umum. Menurut Wiryono Projodikoro, dikatakan bahwa hukum administrasi negara itu diklasifikasikan sebagai hukum publik karena isi, sifat, dan hubungan serta sumber kepentingan yang dilindungi oleh hukum tersebut adalah kepentingan masyarakat dan mengatur hubungan antara penguasa dengan masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada juga pendapat bahwa hukum administrasi negara itu sebetulnya adalah hukum antara. Dia berada di antara hukum privat dan hukum publik. Dia ada di antara hukum pidana dan hukum perdata. Kalau hukum pidana itu berisi norma-norma yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma hukum pidana itu diserahkan atau dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini adalah negara. Jadi penegakan hukum, penegakan norma-norma
di dalam hukum pidana itu tidak diserahkan kepada pihak partikelir atau swasta, tetapi harus dilakukan oleh penguasa atau negara. Berbeda dengan hukum perdata atau hukum privat, hukum perdata sebagai hukum privat ini berisi norma-norma yang penegakannya itu diserahkan kepada pihak partikelir atau swasta. Nah, di antara kedua bentuk hukum ini terletak hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara ada di antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi negara ini memiliki sisi-sisi hukum pidana, di mana penegakannya itu dilakukan oleh penguasa, tetapi hukum administrasi juga mengandung sisi-sisi keprivatan atau keperdataan, di mana penegakannya dapat diserahkan kepada pihak swasta atau partikelir, bukan oleh pemerintah. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa sebagai suatu ilmu, hukum administrasi negara ini perlu jelas batas-batasnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang dimaksud hukum administrasi negara, mana yang bukan. Jadi batas-batas inilah kemudian menjadi pembeda hukum administrasi negara dengan ilmu hukum yang lain. Oleh sebab itu perlu kejelasan ruang lingkup kajian dari ilmu hukum administrasi negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, terkait dengan ruang lingkup kajian, sebetulnya terdapat kedekatan ruang lingkup kajian antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Ada kedekatan di antara keduanya. Paling tidak, ya, kedua hukum itu sama-sama mengatur mengenai negara. Nah, terkait perbedaan atau terkait dengan hubungan antara hukum tata negara dan HTN, para ahli berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi kita tidak bisa membedakan ini HTN, ini HAN. Tidak bisa membedakan. Contohnya misalnya pendapatnya W.F. Prince, dia katakan bahwa tidak mungkin menarik garis batas tegas antara kedua hukum ini. HAN membahas hal-hal teknis, sedangkan HTN membahas hal-hal yang fundamental dari negara. Cronenberg juga berpendapat demikian, kita tidak mungkin mempelajari HAN tanpa didahului HTN. Tidak mungkin mengkaji secara ilmiah hukum dagang tanpa didahului dengan hukum perdata. Nah, dari pendapat-pendapat ini sebetulnya disimpulkan di Tenberge dikatakan bahwa HAN merupakan perpanjangan dari HTN atau hukum sekunder dari HTN. Jadi sebetulnya menurut kalangan ahli yang pertama ini dikatakan bahwa HAN itu hanya bagian dari HTN. Dia tidak terpisah dari HTN. Tetapi ada yang berbeda pendapat, kalangan yang menyebutkan bahwa ada perbedaan antara HTN dengan HAN. Contoh misalnya Van Vollenhoven. Dia mengatakan HAN adalah sisa dari semua peraturan hukum nasional sesudah dikurangi HTN material, perdata material, dan pidana material. Jadi HAN itu menjadi sebuah entitas ilmu hukum yang terpisah dengan HTN, yang berbeda dengan HTN, sebuah entitas yang berbeda. Oppenheim juga mengatakan bahwa HTN mempersoalkan negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN merupakan aturan negara dalam keadaan bergerak. Jadi terkait dengan HTN dan HAN ini, para ahli berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa HAN itu merupakan bagian dari HTN. Ada juga yang berpendapat bahwa HAN itu adalah disiplin ilmu hukum tersendiri yang terpisah dengan HTN. Meskipun sama-sama keduanya berbicara mengenai negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, terkait dengan ruang lingkup hukum administrasi negara, menurut Prayudi Atmosudirjo, ya, hukum administrasi negara ruang lingkupnya terkait dengan hukum tentang dasar-dasar dan prinsip administrasi negara,
hukum tentang organisasi administrasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana-sarana administrasi negara terutama kaitannya dengan kepegawaian dan keuangan negara, dan hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi dalam hukum administrasi kepegawaian, keuangan, dan lain sebagainya. Ini menurut Prajudi Atmosudierjo. Menurut Van Vollenhoven, ruang lingkup hukum administrasi negara itu dia berbicara mengenai hukum pemerintahan. Ada juga hukum peradilan yang terdiri dari atau yang meliputi peradilan tata negara, peradilan administrasi negara, dan hukum acara perdata, hukum acara pidana. Selain itu ada hukum kepolisian dan hukum proses perundang-undangan. Ini yang termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Philippus M. Hajon membagi hukum administrasi negara menjadi dua. Ada hukum administrasi negara umum dan ada hukum administrasi negara yang khusus. Hukum administrasi negara yang umum ini merupakan peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijakan penguasa. Jadi ya ini tidak terkait dengan bidang-bidang tertentu. Artinya hukum administrasi negara secara umum. Ya, bicara mengenai peradilan tata usaha negara, berbicara mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan yang kedua itu ada hukum khusus, hukum administrasi negara khusus, yakni peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijakan penguasa. Hukum tata ruang misalnya, hukum perizinan, hukum pajak, hukum lingkungan, itu masuk ke dalam hukum administrasi negara khusus. Karena terkait dengan bidang-bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudierjo, ini juga sudah dibahas pada video sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya, bahwa Prof. Prajudi membagi hukum administrasi negara menjadi dua. Yang pertama adalah hukum administrasi negara heteronom yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi kewenangan administrasi negara. Jadi ini adalah hukum yang mengatur tindakan atau perilaku pemerintah atau mengatur perilaku administrasi negara. Sedangkan hukum administrasi negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara. Jadi bukan hukum yang mengatur, tetapi hukum yang dibuat oleh pemerintah. Kalau yang hukum administrasi negara heteronom itu adalah hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif yang dibuat untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi negara otonom itu adalah hukum yang dibuat oleh administrasi negara itu sendiri, ya, untuk bisa dia menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Sementara itu, menurut Ridwan HR, hukum administrasi negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan dalam arti sempit, yakni hukum yang mencakup secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut. Jadi menurut Ridwan, hukum administrasi negara itu mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bidang publik. Lalu yang selanjutnya, hukum administrasi negara itu mencakup kewenangan pemerintahan dalam melakukan perbuatan di bidang publik. Lalu yang ketiga adalah mencakup akibat-akibat yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini.
Saya berharap Anda memahami di mana kedudukan hukum administrasi negara dalam sistem hukum nasional kita dan ruang lingkupnya mencakup apa saja. Terakhir, saya berharap Anda tetap semangat untuk bisa belajar mandiri di rumah. Jika ada yang bingung terkait dengan materi, silakan saja ditanyakan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.